Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham dari sektor tech. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga EMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, kedelapan SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama ada Buka yang ditutup di harga 206, terkoreksi 1,9%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Dia rejection dari 200 aman, harusnya nggak turun lagi dari 197, pas benar di support dia mantul. Jadi kalaupun Bapak Ibu ada yang nangkap pisau jatuh tadi ya udah profit ya. Kondisi seperti ini ya masih sama gambarannya, polar resistance-nya ini sudah tercapai ya, sampai sudah 200 atau 197 mestinya, asalkan ISG aman-aman aja di atas 6.880 dan jangan sampai jebol 6.800. Buka mestinya nggak turun lebih dari 200 lagi ya. Dari 197 low-nya hari ini kemungkinan kecil. Kalau Bapak Ibu nekat ya itu stop loss-nya di bawah 197. Kemana sih arahnya kondisi seperti ini? Kalau nanti ISG itu benar skenario saya yang akan uptrend di Oktober, mungkin 1-2 hari atau minggu ini aja koreksi, terus minggu depan sudah mulai rebound mengarah ke atas, resistennya 7.000, 7.050, 7.100. Ini arahnya double bottom. Jadi risk rewardnya kalau jalan tapi ini masih jauh, ya bisa seperti ini kalau Bapak Ibu berminat. Stop loss-nya sekitar 7%, target reward minimal 240 itu 16%, risk reward hampir 1/3 dan ke 270, 260 sekitar 31, berarti 1/5 risk rewardnya. Kalau benar ini bottom ya pelan-pelan ya, buka konsolidasi dan tetap arahnya ke atas. Level psikologisnya yang harus ditembus, titik aman pertamanya itu 220, di atas itu ya peluang besar memang ke atas. Seperti itu tuh Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Goto yang ditutup terkoreksi 1,2% ke harga 82. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Goto ya ini sudah mendekati titik all time low-nya 80 atau 79 ya. 81. Kondisi seperti ini kalau menurut saya mungkin nggak sih bertahan asalkan ISG nggak koreksi dalam. Kalau ISG koreksi dalam jebol 6.800, sebenarnya jebol 6.850 itu ada tanda-tanda lemah juga Goto ya. Apalagi kalau ISG jebol 6.800 ya pasti saham-saham itu rata-rata big cap yang berkorelasi dengan ISG ke arah bawah. Jadi besar kemungkinan Goto jebol juga 80. Apakah membentuk low baru ya, kita lihat aja. Kalau saya lebih wait and see dulu untuk Goto ya. Kita lihat aja apakah mulai ada perlawanan di area support 80. Kalau memang ada perlawanan, mestinya 1-2 hari ke depan dah mulai ada rebound, ada candle-candle hijau untuk Goto. Seperti itu Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IMTK yang ditutup di 585, terkoreksi 1,68%. Langsung saja ke teknikalnya. IMTK teknika rebound dari berapa nih? 565 dia mantul, bisa jadi ini pola inverted head and shoulder ya. Tuh gambaran saya waktu sebelumnya juga seperti itu. Bisa jadi ini candle hammer, candle mulai tanda-tanda reversal untuk IMTK. Tinggal nunggu tembus berapa nih? 610. Siap-siap ya, atau ya minimal jangan turun lagi di bawah 560. Kalau dia turun di bawah 560 ya gagal pola inverted head and shoulder. Kalau memang mau terjadi pola inverted head and shoulder, IMTK 2 hari ke depan ya konsol aja di atas 575, atau kalau mau bagus langsung tembus 600. Menarik kalau tembusnya MTK 600 ya. Pokoknya tren jangka pendeknya mestinya nggak turun di bawah 565. Seperti itu MTK. Langsung saja ke saham selanjutnya ada SRTG yang ditutup di harga 1610, terkoreksi 4,73%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. SRTG luar biasa kena buang, tapi ya sedikit lagi dekat 1500, naikin aja lah, nggak perlu nunggu sampai angka genap. Menurut saya nih kemungkinan 1550 udah mantul nih ya. Nih kalau dilihat dari story sebelumnya ya 1550. Jadi ya 1-2 candle lagi koreksi, siap-siap tangkap pisau jatuh. Disclaimer, bisa buy on weakness, buy on support, tapi bukan rekomendasi. Silahkan atur masing-masing, lihat bagaimana kondisinya aja, apakah kuat buying power. Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung gimana sih cara lihat buying power, bagaimana lihat bid offer, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart lebih kecil untuk scalping, untuk buy on weakness, untuk buy on breakout, saham big cap, second liner, stratliner, atau lapis 3, atau gorengan. Bisa semua, dan juga bagaimana melihat broker summary-nya dan lainnya.
Dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu agar bisa mandiri. Saya infokan di sana, dan kalau tertarik langsung klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Kalau mau yang saham rekomendasi swing trade, Bapak Ibu bisa klik pilih yang swing trade. Kalau Bapak Ibu mau join dengan menggunakan daftar Mirai dengan deposit pertama 10 juta dapat grup gratis free 1 saham 1 hari, itu bisa daftar di klik link yang ada di deskripsi. Pilih daftar via Mirai. Jadi seperti itu. Kalau SRTG 1 candle 2 candle lagi lah, menarik di bawah nih. Kemungkinan besar sih TNK rebound, tapi disclaimer ya. Untuk SRTG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di 153 menguat 0,65%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. SCMA kondisi seperti ini, kalau menurut saya ini bisa candle swing low, asal jangan turun lagi dari 150. Ini polarization wedge-nya patah, bener nggak patah? Tapi kan ini baru 2 candle. Ini kan kalau ditarik ada support minor 155-150. Ini area support minor. Nah, ini bisa jadi pertahanan juga ya. Itu saya sering gunakan, itu support resisten klasik. Lebih kelihatan daripada yang seperti ini. Bisa aja Bapak Ibu kalau mau pakai gambar scout loss, ternyata habis itu rebound kan. Nah, seperti ini gambarnya lebih besar ya, tadi mungkin kecil. Nah, kalau menurut saya ini harus rebound, nggak boleh lagi turun di bawah 150 untuk SMA. Jadi seperti itu untuk SMA. Kalau memang rebound, ISG rebound, SMA 160 terdekat dan akan nge-swing atas. Targetnya 180 sampai 200. Kalau jalan di Oktober. Tapi disclaimer, ini baru analisa. Silahkan dianalisa kembali dan jangan ditelan mentah-mentah. Menarik. Pokoknya SMA tren jangka pendek 2 hari ke depan jangan turun di bawah 150. Exit aja kalau turun dari itu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau mau pakai average down bisa tonton video komunitas Borneo Trader. Pilih gabung, pilih Pro Trader. Di situ ada video cara average down-nya. Seperti itu. SMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WRG yang ditutup di 131 terkoreksi 5,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat bokersmanya WIRG biasa aja nih, nggak ada akumulasi dan distribusi, seimbang aja. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG kondisi seperti ini aman, di atas 125 aman. Kalau menurut saya sih paling retest trendline downtrend nih terus nge-swing atas lagi. Kemungkinan besar ya, kalau Bapak Ibu mau ya gagal bertahan di atas 125 tinggalin aja. Kalau mau lebih konfirmasi jebol 120 bar cut loss silahkan juga. Risk reward tuh tergantung Bapak Ibu. Tapi semakin besar Bapak Ibu reward yang mau, semakin besar resiko juga. Kalau seperti ini risikonya kecil dan rewardnya besar ya sama, bisa aja kecantol, kena. Ya Bapak Ibu harus tarik agak bawah. Tuh sekitar 14% atau 12% dengan target reward 20%. Risk reward hampir 1:2. Kalau menurut saya tren jangka pendeknya WRG kemungkinan besar tetap bertahan di atas 128 atau 100 berapa tadi? 26 ya. Seperti itu. WRG menarik, masih WRG kalau menurut saya satu candle koreksi dan potensi teknik rebound lagi. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di 90 terkoreksi 2,17%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya GIA ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GIA kondisi seperti ini belum kemana-mana juga ya, tapi aman. Harus rebound juga kalau mau bagus. Besok atau lusa tembus 93 atau 94 aja sudah aman. Apalagi kalau bisa tembus 100, oke. Ini kan dia bergerak di range pendek. Antara dia dibuang atau naik tinggi. Kalau menurut saya sih ada peluang naik ya. Tapi ya jaga-jaga aja kalau dia turun di bawah berapa nih? 88 ya, hati-hati kalau dia turun di bawah 88. Harga sekarang 90 kan, risknya kecil aja tuh. Paling maksimal 4% lah kalau Bapak Ibu nekat beli dengan target reward 10%. Kalau dia ke 100 sudah 10% kan? Lumayan. Risknya cuma 4% nih. Ya udah, risk reward 1:2. Nah, bisa nggak seperti ini? Harusnya bisa karena resisten pertamanya di 100. Dekat, itu resisten terdekat. Jadi risk reward 1:2 ini menarik harusnya untuk GIA. Tapi disclaimer ya, seperti itu GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Slice yang ditutup di 96 terkoreksi 4,95%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di bakal semuanya Slice didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Ini contohnya Slice ya. Naik sebentar habis itu kena crossing ke bawah lagi. Karena masih belum patah trendline downtrend, ya masih turun. Kecuali
1-2 minggu ke depan dia tembus 115 atau 114 patah trend downtrend ya mungkin akan baru reversal. Jadi kondisi seperti ini kurang menarik di bawah 100 atau tunggu dia kembali ke 100 Bapak Ibu baru perhatikan lagi. Menurut saya seperti itu walaupun memang ada low terendahnya di 90. Kalau Bapak Ibu mau silahkan juga, tapi lebih baik tunggu dia kembali ke atas 100 titik amannya. Menurut saya seperti itu aja ya. Buy on breakout, tapi kalau mau buy on support di 90 silahkan juga. Profitnya bisa lebih besar juga kan kalau dia mantul ke 100. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strategi yang nyamannya. Seperti itu. Please, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 75, terkoreksi 5,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MPPA didistribusi. Sudah di bawah 80 kurang oke nih MPPA. Langsung saja ke teknikalnya, belum menarik MPPA. Ya, wait and see aja dulu. Kalau dia balik ke 80 1-2 hari ke depan, ya berarti false break. Itu sinyal oke. Kalau seperti itu gambarannya ya. Boleh nggak sih beli harga sekarang ya? Kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 70 silakan juga di bawah 68. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu karena baru aja jebol. Takutnya sih melorot makin dalam. Seperti itu ya. Jangan selalu juga tangkap pisau jatuh bisa berdarah terus ya. Nangkap pisau jatuh kan resikonya lebih besar. Memang kalau profit juga bisa lebih besar cuannya. Bisa sering dapat profit kalau ada mantul-mantul tipis. Tapi ya tetap ada resiko. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MLPL yang ditutup di harga 82 terkoreksi 3,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MLPL didistribusi. Kelihatan kan broker yang jual itu dikit tapi nominalnya besar-besar, yang nampung tipis-tipis dan satu broker aja yang besar. Yaitu dinamakan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, di bawah 85 kurang menarik. Memang support psikologis ada 80 tapi kalau dilihat belum menarik ya. Ya kalau Bapak Ibu nekat silakan aja. Mau cut loss di bawah 80 boleh, itu aja kalau nangkap pisau jatuh. Siapa tahu dikasih naik 1-2 hari ke depan kembali ke atas 85 false break. Bisa aja seperti itu. Tapi kalau mau sabar menunggu, ya wait and see aja dulu. Daripada nanggung kan, mending nanti aja nunggu konfirmasi ada candle hijau. Tapi kemungkinan sih kalau market mendukung 1-2 hari ke depan ada potensi mencoba teknik rebound. Asalkan ISG tembus lagi 6.900 ke arah 7.000. Seperti itu. MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1080 terkoreksi 1,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Bovin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Bovin di bawah 1100 sih memang kurang bagus. Tapi bagusnya dia bisa tutup di 1080 ya masih ditoleransi lah ya. Ya ini level psikologisnya udah. Kalau minggu ini gagal bertahan atau tembus 1100 ya lemah. Potensi besar minggu depan lanjut turun ke 1000. Hati-hati untuk Bovin ya. Kalau mau bagus 1-2 hari ke depan harus kembali minimal ke 1000. Jadi seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup di harga 444 menguat 4,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya di MMX didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa di MMX pelan-pelan terus naik ya. Candle hijau terus setiap hari ya. Di bawahnya naik tipis lumayan ya. Sudah berapa persen nih dari 300 ditarik naik? 30% ya. Lumayan juga ya. Selamat bagi Bapak Ibu yang dapat. Jadi kalau yang belum punya mungkin besok naik lagi. Ya kalau naik ya. Resikonya siap nggak Bapak Ibu? 400 supportnya. Kalau saya lebih ya cari saham lain lah. Ini kan udah berapa minggu naik. Bukan masalah profitnya tapi resikonya. Kalau ternyata sudah sesuai plan dari market maker dan siap koreksi, mungkin sudah retail banyak masuk ya, siap sudah mulai jualan. Nah itu yang bahayanya kan. Seperti itu. Kalau saya lebih ke skip aja, tapi kalau Bapak Ibu mau atau mau nawar dekat 400, siapa tahu dikasih koreksi dulu 10% lebih baru Bapak Ibu coba spekulasi buy, jebol 400 tinggalin. Itu aja ya untuk di MMX. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boardnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan,
bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.